Ini siapa? Alhamdulillah. Kita tunggu kawannya dulu ya. Buat anak-anak saja yang udah masuk itu coba kameranya semuanya dinyalakan. Baru 18 orang, 18, 17 tambah 3 baru 20 orang. Adik mau ngapain, Nono? Mbak, pangku nanti jatuh. Nanti jatuh. Buka kameranya ya, Nak. Jihan Labibah, Alia Faiza, Tandara, Umeko, Aulia Caroline. Nono, Dek. Nadia Ulia. Haskiah Mumtazah, Rania Azizah. Buka kameranya, Nak. Sheryl. Iya. Sheryl, buka Sheryl. Naisa Zahwa, Rahima. Buka kameranya. Kelas 9 itu ada 70 orang ya. Satu kelas 36. 72 berarti. Baru ada 23. 49 lagi entah kemana. 49 kurang 3 46 hilang entah kemana. Ini aja orangnya ya kan, Masya Allah kali yang rajin-rajin ini, Masya Allah. Nanti dapat ilmu. Iya, nanti dapat ilmu kata si Hana. Masuk surga kata si Hana. Karena udah rajin belajar ya, Nah. Yang nengok YouTube juga rajin belajar, Nah, cuman nengoknya belakangan. Udah lah ya, kita mulai aja lah ya. Yang sedikit ini pun tak apa-apalah. Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang telah kita miliki, dengan semua sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita ini. Hanya Allah yang mampu menciptakannya. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk sesempurna kita, gitu kan. Jadi kita patut bersyukur atas semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, jangan lupa juga kita bersyukur karena diberikan kesehatan, apalagi di zaman sekarang ini di mana COVID-19 katanya semakin merebak gitu. Namun ada berita yang lumayan menggembirakan, insya Allah menurut Pak Presiden Jokowi ya kan, kita akan masuk tatap muka di Juli. Menurut Pak Presiden, Juli 2021 insya Allah akan ada tatap muka walaupun mungkin dengan bertahap gitu kan. Nah, semoga tidak ada perubahan. Jadi kita bisa berjumpa. Kita nggak jumpa lagi sama kelas 9 ya kan. Kelas 9 udah jadi kakak-kakak, udah masuk SMA, lupa. Oh, jadi kalian ini generasi corona lah ya kan, yang tamat karena corona ya kan. Jadi mudah-mudahan kan nggak semua maksudnya sebagian
masuk ke SMA Ulunuha, ya kan? Sebagian besar ada yang masuk ke SMA Ulunuha. Walaupun yang ada beberapa yang nggak masuk, tapi Ustazah berdoa semoga yang nggak masuk Ulunuha dimanapun dia berada tetap selalu dalam nikmat sunnah, ya kan? Udah ngerti sunnah, jadi tetap mempertahankan sunnah dari Rasul, ya. Nah, kita hari ini akan melaksanakan ujian praktek, ya kan, walaupun ujian tulisnya baru dilaksanakan pada bulan April, ya kan, itu kelas 9 ujian akhir semester, ya kan, semester 6 itu ada di bulan April. Jadi minggu ini kita ujian praktikum, minggu depan kita mungkin masih masuk tapi membahas materi-materi yang belum kita pelajari, ya kan. Nah, untuk hari ini ujian prakteknya kita akan membahas tentang bioteknologi. Seperti yang sudah Ustazah kabarkan minggu lalu, untuk ujian praktek kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi, yaitu membuat keju sederhana. Nah, minggu lalu juga udah Ustazah tanya, kalian maunya praktikum atau penelitian yang portofolio begitu kan? Tapi kebanyakan kalian maunya praktikum. Nah, untuk mempermudah kalian, praktikum kali ini bisa dilaksanakan secara kelompok maupun individu. Jadi boleh kelompok, boleh individu. Nah, kelompoknya bagaimana Ustazah? Apakah kelompoknya hanya berdasarkan kelasnya saja? Misalnya kelas 9A dengan kelas 9A aja? Tidak. Boleh gabung dengan kelas 9B. Misalnya ada kelas 9A mau gabung sama kelas 9B, boleh gitu ya. Oh, senang kali si Naila Putri Barkah, senyumnya merkah langsung dia dibilang boleh gabung. Nah, tapi kalau misalnya Ana nggak bisa Ustazah kalau kelompok-kelompok, bisa nggak Ustazah kalau Ana individu aja, boleh gitu kan? Atau ada yang dia di luar kota, Ana di luar kota Ustazah, nggak ada akun anak kelompok Ustazah, kayak mana tuh Ustazah? Tapi Ana juga nggak sanggup sendirian, misalnya, ya kan? Bisa kalian bergabung dengan teman-teman kalian. Itu kompromi kalian ya sesama siswi. Jadi boleh sama kawan kalian yang misalnya yang di luar kota yang lainnya, yuk kita satu kelompok yuk. Bagaimana cara pembagian kelompoknya? Misalnya Ana yang ini ya, Ana yang buat praktikumnya, Anti yang buat videonya misalnya, ya kan? Maksudnya kan kita yang rekam gitu, cuman yang edit misalnya gitu kan ada proses pengeditan tuh misalnya. Anti yang edit ya, boleh. Allahu Akbar kabiro. Atau misalnya nggak mau rekam misalnya, jadi kan ini ada Ustazah kasih dua pilihan ya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai video misalnya kan, hanya foto saja, itu juga boleh, tapi nanti laporannya kalian tulis dalam bentuk tulisan, itu di foto kayak yang biasa kita praktikum, tapi dilampirkan fotonya gitu kan. Nah, kalau misalnya Ana nggak mau buat laporan tulis-tulis saja, Ana maunya dari video yang Ana buat, nah itu juga boleh. Pokoknya Ustazah terserah kalian lah mau kayak mana. Mau kayak mana hasilnya terserah kalian lah. Pokoknya Ustazah mengarahkan cara pembuatannya bagaimana, tapi harus dapat intinya. Dapat intinya itu maksudnya apa? Dari praktikum itu kalian tahu kenapa proses pembuatan kejunya bisa jadi seperti itu. Apa yang menyebabkan susunya nanti bisa berubah menjadi keju gitu. Itu harus ada poinnya ya. Jangan asal membuat aja. Seperti yang udah kita pelajari kan, bioteknologi konvensional itu kan memasukkan suatu organisme, ya kan, yang akhirnya membuat suatu produk yang dia bisa digunakan oleh pasar. Misalnya kayak kemarin tuh buat tempe itu kan asalnya dari mana? Kacang kedelai. Kok bisa jadi tempe? Ditambahin apa? Tambahin apa? Ragi, ya kan? Nah, ragi tempe itu ada apa di situ? Apa nama organisme yang ada di ragi tempe itu? Kan ada kemarin kita bahas kan? Nah, itu nanti kalian cari tahu. Paham ya, Nak? Paham? Angguk kepalanya kalau paham. Masya Allah. Dah. Jadi sepintas itu informasi di awal. Nah, selanjutnya ini adalah video yang akan Ustazah atau informasi selanjutnya yang akan Ustazah sampaikan. Sebentar ya, Ustazah mau kirimkan dulu videonya. Afwan ya, bentar.
Oke. Nih, ujian praktek IPA kali ini yaitu bioteknologi konvensional, yaitu membuat keju. Apa aja yang dinilai? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Jadi kalau ada alatnya, ada bahannya kalian sediakan, maka dapat skor 20. Bagaimana Ustazah tahu kalian menyiapkan bahan atau tidak? Diapain nak? Di foto atau divideokan ya. Selanjutnya yang kedua, melakukan praktikum, skornya 30. Udah siapkan alat, kemudian kita praktikum, maka skornya tambah 30. 20 tambah 30 jadi 50. Yang ketiga, menjelaskan hasil pengamatan. Dijelaskan, udahlah kalian praktikum. Terus kalian ngomong lah ya kan, atau kalian buat dalam bentuk tulisan misalnya kan, di video kalian ataupun di laporan kalian kan bilang, setelah dilakukan praktikum ternyata susu yang tadinya begini jadi begini. Kenapa bisa seperti itu? Karena dicampur oleh ini. Nah, nama bakteri yang ada dalamnya begitu. Paham maksudnya? Oke. Udah 3 ini kamu lakukan, berarti nilainya 70 ya kan? 70. Nah, yang keempat, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan skornya 30. Jadi udahlah kamu buat, baru disimpulkan. Sebenarnya kalau udah disimpulkan, membuat kesimpulan itu berdasarkan dari materi yang udah dipelajarin ya. Jadi enak dia dapat nilainya. Dapatlah 30. Udah ada keempat poin ini, maka nilainya 100. Misalnya Ustazah nilai anak kok cuma 90 ya, kok nggak sampai 100, padahal anak udah buat kesimpulan, udah buat hasil pengamatan, berarti ada salah satu dari poin tersebut yang kurang. Misalnya buat kesimpulannya nggak kena gitu misalnya kan, jadi nilainya nggak sampai 100. Atau misalnya penjelasannya kurang, menjelaskan hasil pengamatannya kurang kurang bagus misalnya, jadi nilainya nggak sampai gitu. Jadi itulah yang membuat nilainya itu jadinya nggak sampai 100 gitu. Tapi kalau lengkap bagus, insya Allah 100 nilainya. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama panci. Yang kedua sendok pengaduk. Sendok untuk ngaduk susu di panci ya. Yang ketiga sendok makan. Anti nggak bawa buku nak? Kenapa tidak menulis? Kau nanti menulis itu dua-dua. Nggak nampak tapi kan mendengar. Dengar kan? Ditulis nak. Jangan tidak ditulis. Ulang ya. Panci, sendok pengaduk, sendok makan, saringan kain. Bisa pakai kain serbet misalnya kan, atau ada saringan yang dia kecil-kecil itu boleh. Piring, satu aja piringnya, nggak usah selusin, satu aja ya. Kemudian wadah cetakan, tempat kita mencetak keju. Terus bahannya 1 liter susu sapi. 1 liter susu sapi, atau misalnya mau beli yang UHT yang susu UHT yang 1 kotak itu kan yang besar, itu kalau nggak salah 900 ml ya, nggak sampai seliter itu juga nggak apa-apa. Atau ada yang juga yang seliter itu, jadi terserah UHT merek apa aja terserah. Atau misalnya mau beli susu sapi, kan ada juga tuh yang orang jual susu sapi murni ya, itu juga boleh. Jadi terserah susu sapi ya. Kemudian 5 sendok makan cuka. 5 sendok makan cuka. Kemudian yang terakhir garam secukupnya. Mudah ya? Mudah didapatkan? Menurut Wikipedia, apa itu, Dik? Ya Allah. Yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, Apa adat ini, Dik? istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Udah dicatat semua nak? Udah. Oke, apa yang harus dilakukan? Coba ini, saksikan video berikut ini. Nggak bisa videonya ya? Oke, kalau nggak bisa. Stop aja ya, Rin. Iya kak. Ini misalnya. Ini nampak? Belum ya. Bentar ya.
New share yang mana ini? Ini. Nah, nampak nak? Bentar ya. Nih ya, usah ulangi ya. Nah, ini susunya yang 1 liter. Udah. Kemudian cuka makan. Kemudian garam secukupnya. Ini bahan-bahannya, susu, cuka, dan garam. Kemudian ini alatnya, panci, sendok pengaduk, sendok makan, piring, ini saringan. Kalau nggak ada saringan yang kayak gini boleh pakai kain serbet. Kemudian wadah tempat mencetak kejunya. Nah, cara membuatnya adalah pertama masukkan susunya ke dalam panci. Nah, masukkan susunya ke dalam panci. Semuanya dimasukkan. Mbak, di bawah Mbak sama adik Mbak. Hidupkan kompornya, apinya jangan terlalu besar, sedang-sedang aja. Aduk-aduk sampai susunya mulai agak jangan sampai mendidih kali ya. Udah sampai kayak dia panas dan meletup sedikit aja, jangan sampai mendidih kali. Kemudian kamu masukkan cuka sebanyak 5 sendok makan. 5 sendok makan itu cukanya dimasukkan ke dalam susunya. Diaduk terus sampai nanti dia terpisah. Matikan kompornya ya. Matikan kompornya sampai dia nanti terpisah antara susu dengan airnya. Setelah itu disaring. Nah, pakai saringan kain ini ya, atau pakai serbet, atau pakai jilbab yang udah nggak dipakai lagi, misalnya bisa. Setelah disaring, diperes dia sampai nggak ada lagi airnya. Diperes dia sampai kering, sampai nggak ada lagi airnya, tapi nggak usah kering kali lah, pokoknya nggak ada lagi netes-netes airnya. Setelah itu diambillah ampasnya itu dimasukkan ke dalam piring. Udah itu piring. Udah, habis itu ambil garam secukupnya. Kemudian taburi, ini nanti dipisah dulu kan. Ambil garam secukupnya, taburi garam tersebut ke ampas dari susu tadi ya. Bukan ampas, dadih namanya, dadih susu. Diaduk sampai dia rata ya, supaya asinnya itu merata kemana-mana. Keju kan asin rasanya kan, tuh dirata, jangan menggumpal-gumpal, nanti kalau dia jadinya berpisah-pisah gitu. Udah rata, nanti masukkanlah ke dalam cetakannya itu, dicetak terus dia sampai padat, sampai dia jadi padat. Kenapa dia? Makan ini. Ambil itu kertasnya. Nah, udah padat. Nanti seperti itu kan. Nah, setelah itu masukkan dia ke dalam kulkas. Masukkan ke dalam kulkas itu ya, yang di bawah freezer itu ya, masukkan dia ke situ, biarkan selama 1 harian. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Keras dia. Nah, jadilah kejunya. Langsung jadi kejunya tuh. Nah, udah. Mau coba rasanya boleh. Parutlah dengan parutan keju, iciplah bagaimana rasanya. Siapa yang ketawa-ketawa itu? Siapa itu yang ngomong? Nadia Uli ya? Iya Nadia, nanti dibeli susunya Nadia. Tengok dulu ini Nadia ya. Udah, kenapa? Si Dwi anak kakak? Iya. Kenapa? Hah? Anaknya kenapa? Tapi Tafi sama Aini. Oh, dia yang minta kemarin tuh, yang kakak telepon itu ya? Heeh. Kak ini gak coba sih. Tapi kakak kemarin. Udah jelas ya? Jelas nak? Jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Satu hari
Yan, 24 jam lah berarti. Boleh, nggak suka ya nggak apa-apa, kasih sama orang yang suka, pokoknya bentuknya jadilah. Ya kan? Nggak suka kasih ustazah. Takut kenapa? Takut teracuni? Kenapa takut? Apa yang ditakutkan? Nggak jadi gitu? Nah, coba aja dulu. Apa yang akan ditakutkan Rania? Takut dia makan kejunya yang dia buat. Oh, takut pingsan lah dia. Takut pingsan mungkin dia. Ada si Khadijah Tahir Soleha. Nggak ada, nggak pernah dia. Siapa geng Khadijah Tahir? Siapa di sini kawannya Khadijah atau Hiroh? Inilah. Udah SKT. Udah SKT. Siapa di sini yang bisa memberikan informasi tentang Khadijah at-Tahiroh? At-Tahiroh. Ya enggak lagi yang ngaku itu. Gak ada yang ngaku ya, kawan kalian itu loh. Hah? Alah, Dania budak. Bodoh. Yang lain? Zalfa pun gak pernah dia ikut di Zoom. Si Borotan. Borotan mana? Borotan pun jarang. Yang ikut Zoom ini anak-anak soleha ini yang rajinnya Masya Allah ini. Farah biasanya ada, Farah di mana? Gak ada Farah. Ah, biasanya ada si Farah. Gak ada ini dia. Syamimi. Syaminya ada. Ini dah. Nah, tahu hati kabar dari Khadijah atau Hiroh? Kenapa bisa nggak tahu? Kalau berhubungan bilang mau lulus atau enggak gitu. Nah, bagi kalian anak-anak ustazah yang soleha ya, ketika kalian misalnya bertemu atau bisa berkomunikasi dengan Khadijah, tolong sampaikan Khadijah, dia mau lulus atau enggak? Mau lulus atau enggak? Kok nggak ada kabar gitu ya? Nanti kasihlah nasihat sama kawannya. Maksudnya kasih undangan. Kabarin misalnya entah pun udah kawin ya kan, kasihlah undangan sama kami guru-gurunya misalnya ya kan, atau dia lagi sakit ya kita kan menjenguknya gitu. Jadi kalau nggak ada kabarnya kan kita bingung gitu. Jadi sebagai teman yang baik saling mengingatkan dalam kebaikan ya kan, tanya dia apa kabarnya Khadijah gitu ya. Nanti kalau ada kabar dia tolong sampaikan ke kami ya. Rindu kali kami soalnya sama dia itu, nggak pernah nampak dia soalnya. Oke, kembali kita ke praktikum kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Batas pengumpulannya ini hari apa? Sabtu. Hari Kalian hari Senin nggak ada ujian kan? Kan ujiannya kan di bulan April kan? Ya udah, ustazah kasih batas waktunya sampai hari Rabu. ya Rebu. Rabu tanggal 3 Maret. 3 Maret ya. Rabu 3 Maret 2021. Batas pengumpulan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dilarang mengumpul tugas pada saat jam istirahat ya, misalnya jam 10 ke atas, 10 malam ke atas, jangan ya nak, nanti yang udah tidur jadi kebangun nggak bisa tidur lagi jadinya ya kan. Jadi ngumpulnya itu kalau bisa di bawah pukul 9, tapi pada hari Rabu batasnya sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ada lagi yang menanyakan? Ada gigi mah. Iya bah. Sebenarnya lebih bagus divideokan, tapi jangan full video, maksudnya gini ya, dieditkan aja misalnya proses pemasukan susunya gitu kan. Nah, kan nanti kan dia diedit itu kan, atau pandai-pandai lah kayak mana. Misalnya nggak bisa di video, handphone anak nggak bisa ustazah, boleh di foto boleh, nanti dikirimkan hasil fotonya ke ustazah. Tapi langkah kerjanya jangan lupa ya, dibuat langkah kerjanya ya. Jadi kalian buat laporannya itu kalau nggak tulis tangan kan nggak apa-apa, tapi di laporan kalian misalkan buat pakai foto, di foto itu dibuat keterangannya, misalnya masukkan susunya, proses misalnya dimasukkan susu ke dalam panci satu, ada kata-katanya gitu, jangan asal videonya aja misalnya, paham ya?
Kan kalian pandai, kreatif anak kelas 9 ini buat video kayak gitu kan. Anak zaman sekarang ini handphone itu canggih gitu, sama dia tuh kecil lah. Mau buat video apa Ustazah? Buat tok-tok, bisa kami Ustazah tok-tok. TikTok. Enggak kalau kelas 9 jarang pakai TikTok. Anak Ulunuha Soleha enggak pernah pakai TikTok ya kan Tatrina? Senyum Tatrina. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Maksimal 6 orang. Nah, kan kemana si Fatimah ini? Nanya dia ini pakai kelompok. Jelaskan dulu coba si Naila Sofa Danti. Danti jelaskan dulu kelompok atau enggak Danti? Jangan bisa pilih salah satunya. Bisa dua-duanya nanti harus kelompok sama pribadi. Maksudnya bisa individu, bisa kelompok, pilih antara keduanya. Fatimah Zahra, mana mukamu Fatimah? Nggak ada nampak mukanya. Nggak apa-apa, mau ungu, mau merah, mau kuning pun nggak apa-apa. Nampak mukanya Rindu saja, coba tuh nampak dulu. Cilu. Nggak dibuka-bukanya. Wah, kan nampak itu. Cantiknya Masya Allah. Ada lagi yang tanyakan? Iya. Oh, udah buat. Kok panik kalian buatnya? Dari mana? Masya Allah. Terus? Nah, kayak mana cara yang di YouTube itu? Garamnya dicampur dalam susunya. Pas lagi dimasak, hasilnya kayak mana? Ya udah nggak apa-apa, kirim aja. Udah di video kan? Ya udah nggak apa-apa, kirim aja terus aja. Boleh. Jangan banyak kali ya toppingnya ya. Nanti asin nggak bisa dimakan. Ada lagi? Nggak ada? Iya. Terserah. Yang penting nggak pakai musik. Mau pakai suaranya aja boleh, mau tulisan aja boleh. Tapi adalah gambarnya. Jangan suaranya aja tapi nggak ada gambarnya. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Adek, jangan deh. Buat dalam bentuk video atau foto yang di dalamnya ada penjelasan mana tadi? Hana, jangan Hana lah. Si Hana ini. Buat dalam bentuk video atau foto yang di dalamnya ada penjelasan mengenai langkah kerja dan hasil pengamatan serta kesimpulan ya. Itu dibuat ya, nggak ada pakai pertanyaan tapi kan dijelaskan aja. Dah? Mudah ya? Bisa ya? Kalau kamu pakai kelompok, tolong dikonfirmasi siapa-siapa aja nama kelompoknya. Kalau mau individu juga boleh, suka hati. Tapi dikumpul ya, jangan sampai nggak ngumpul. Dah. Terakhir kali sudah tanya, ada pertanyaan atau enggak? Mak. Nggak ada? Biar kita tutup. Nggak ada ya? Karena tidak ada pertanyaan. Akhirnya kita tutuplah pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, kemudian tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikianlah informasi tentang ujian praktek kita kali ini. Semoga anak-anak Ustazah semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ujian prakteknya, dan nanti ujian tulis yang selanjutnya juga bisa dilaksanakan dengan tertib, dengan lancar, dengan nilai yang bagus ya. Semoga Allah mudahkan. Itu aja ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.